Hai, saya Andre dan hari ini mau ngasih rekomendasi token kripto di Cardano Blockchain. Jadi untuk bisa mendapatkan keuntungan di Cardano Blockchain, kita harus mempunyai aset digital. Dan saat ini ada dua bentuk dari aset digital. Yang pertama adalah fungible token, selanjutnya kita sebut dengan token atau kripto. Dan yang kedua adalah non-fungible token, atau sering kita sebut juga dengan NFT. Jadi kita bisa punya dua-duanya atau hanya punya salah satu, token dan NFT. Menurut saya, NFT memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan token. Dan sesuai dengan prinsip investasi, high risk high return berarti sebuah NFT akan memberikan keuntungan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan token. Dan hal ini telah saya rasakan sendiri. Jadi kemarin saya sempat membeli NFT seharga 1,5 juta yang kemudian berhasil saya jual dengan harga 120 juta dalam waktu kurang dari 3 hari. Jadi saya mendapatkan profit 80 kali lipat dari modal hanya dalam waktu 3 hari. Nah, buat kamu yang tertarik untuk minting NFT, link videonya udah saya taruh di kolom deskripsi. Di situ sudah saya ajarin bagaimana caranya jual beli NFT yang bisa memberikan keuntungan kepada kalian. Namun pada hari ini saya akan ngajarin hal yang berbeda, yaitu mendapatkan keuntungan dari token. Sebuah topik yang tidak kalah menarik karena kita juga bisa mendapatkan keuntungan dari token. Ya, dalam beberapa kasus token tersebut juga bisa memberikan keuntungan 1.000 bahkan 10.000 kali lipat. Nah, tentu saja token yang terkenal adalah Bitcoin, Ethereum, Binance, Cardano, ataupun Solana. Kelimanya merupakan contoh token dari blue chip, tapi saya tidak akan membahas token blue chip pada hari ini, tapi saya akan membahas token yang baru launching. Nama tokennya adalah MPOA. Dan sebelum kita bahas videonya lebih lanjut, saya pengen disclaimer dulu bahwa informasi pada video ini bukanlah sebuah financial advice ya. Tapi kalian perlakukan aja sebagai informasi yang kalian dengar dari teman kalian. Oleh karena itu, informasi ini perlu kalian telaah lebih lanjut dan perlu kalian lakukan riset sebelum kalian memutuskan untuk join dan membeli token yang bernama MPOA yang akan saya review pada hari ini. Oke, kita lanjut. Jadi yang namanya MPOA itu memiliki utility sebagai sebuah DeFi yang berjalan di Cardano Blockchain. DeFi ini dapat didefinisikan sebagai decentralized finance, artinya kita dapat berhubungan dengan orang lain tanpa melalui perantara. Contoh kasus nih, misalnya saya punya rekening di bank BCA. Terus saya pengen transfer kepada kamu yang rekeningnya di BCA juga. Di situ kan kalau saya pengen transfer ke kamu, uangnya harus ngelewatin BCA dulu. Sedangkan melalui sebuah DeFi, tidak perlu ada BCA, saya bisa transfer langsung uangnya kepada kamu. Jadi tidak ada perantara sama sekali di situ. DeFi ini tidak hanya bisa diterapkan di dalam transfer bank ya, tapi juga bisa di asuransi ataupun berbagai hal lainnya yang berhubungan dengan keuangan. Dan kehadiran DeFi ini untuk mengatasi beberapa masalah, dan yang saya notice ada 3 masalah dalam sistem keuangan pada saat ini. Yang pertama adalah inklusi keuangan yang rendah, tidak semua orang punya akses ke rekening. Yang kedua, biaya transfer yang sangat mahal, apalagi kalau kita mau transfer ke luar negeri. Dan yang ketiga adalah waktu tunggu yang sangat lama. Nah, DeFi diharapkan bisa mengatasi ketiga masalah ini. Dan secara khusus, platform DeFi yang bernama MPOA ini ingin membantu masyarakat di Afrika dengan cara menyediakan akses ke KPR, sehingga masyarakat di Afrika bisa memiliki rumah yang layak untuk tempat tinggal mereka. Cara kerja dari platform MPOA ini sendiri kalian bisa lihat di tabel berikut. Pertama-tama kita bahas dulu dari skema pencairannya. Jadi ada 3 pihak di situ. Yang pertama adalah Budi, yang kedua adalah MPOA, dan yang ketiga adalah investor. Ini adalah grafik yang disederhanakan sehingga mudah untuk dipahami. Cara kerjanya gampang banget. Pertama-tama Budi mengajukan KPR sebesar 400 juta selama 5 tahun. Dan dengan bunga KPR sebesar 10% per tahunnya, berarti bunga total 5 tahun adalah 50% atau 200 juta. Jadi total hutang Budi kalau kita hitung selama 5 tahun adalah 600 juta kan teman-teman. Nah, selanjutnya MPOA bertindak untuk mencari investor bagi si Budi. Jadi jika rate MPOA kepada rupiah pada saat itu adalah 1:1000, maka MPOA akan menerbitkan 600.000 token EMP. Nah, investor dapat berpartisipasi dengan cara membeli sebagian ataupun seluruh dari token tersebut. Misalnya nih, saya punya modal 1 juta, berarti saya mendapatkan 1000 token MPOA. Kalau kamu punya modal 100 juta, berarti kamu memiliki 100.000 token MPOA.
Jadi kita bisa beli sebagian ataupun seluruh dari token tersebut. Selanjutnya, setelah uangnya terkumpul, Empoa akan memberikan pinjaman kepada Budi untuk melakukan pembangunan rumah di Afrika. Nah, ini adalah skema pencairannya, dan selanjutnya kita akan mempelajari skema untuk pelunasannya. Itu skemanya gampang banget teman-teman. Pertama-tama, Budi melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Selanjutnya, kita sebagai investor ada 3 pilihan. Pilihan pertama, kita dapat tebus token IMP-nya kepada Empoa, jadi kita jual lagi kepada Empoa. Atau yang kedua, kita jual kepada investor lain. Atau yang ketiga, kita investasi lagi kepada orang lain. Misalnya tadi Budi udah selesai, terus kita investasi kepada orang yang bernama Agus. Nah, itu adalah 3 pilihan kita sebagai investor. Mau diapain nih tokennya? Kalau menurut kamu, kira-kira kamu pilih opsi yang mana? Tebus, jual kepada investor lain, atau melanjutkan investasinya kepada orang lain? Coba bagikan pendapat kamu di kolom komentar. Selanjutnya kita bahas tentang tokenomic dari Empoa Token yang memiliki ticker IMP. Untuk total supply adalah 200 juta token, di mana sell supply sebanyak 30 juta, innovation sebesar 20 juta, dan housing sebesar 120 juta. Untuk distribusi lengkapnya kalian bisa lihat di sini. Saya sendiri ikutan yang public sell dengan harga 1 Empoa sebesar 0,25 dolar. Saya kemarin beli sekitar 5.000 Empoa token ya, dan itu punya saya dan beberapa teman. Modal saya sendiri itu sekitar 500 dolar atau saya dapat sekitar 2.000 Empoa token. Selanjutnya saya akan menerima Empoa token tersebut secara berkala karena ada yang namanya vesting. Jadi vesting itu untuk memastikan bahwa token Empoa tidak di-dump yang membuat harganya hancur. Dan kalian bisa lihat token vestingnya di sini itu cukup bagus ya. Untuk private sale vestingnya selama 36 bulan. Untuk public sale di mana saya yang ikut itu kemarin itu 6 bulan. Empoa Team ada vesting selama 36 bulan dan ada vesting housing project selama 60 bulan. Nah, maksudnya vesting ini apa? Saya kasih contoh yang public sale, di mana saya ikut vesting selama 6 bulan dengan rate 1 Empoa sebesar 0,25 dolar. Asumsi saya ikutan 6.000 token Empoa. 6.000 dibagi 6 bulan kan berarti 1.000 ya. Jadi setiap bulannya saya akan terima 1.000 token Empoa. Bulan Januari terima 1.000, Februari terima 1.000, Maret terima 1.000, sampai akhirnya bulan Juni terima 1.000 lagi. Jadi total yang akan saya terima selama masa vesting adalah 6.000, tapi saya terimanya tidak sekaligus, melainkan secara berkala. Hal ini ditunjukkan untuk menjaga harga floor dari token Empoa tersebut agar tidak hancur. Jadi kesimpulannya, Empoa adalah salah satu token yang memiliki social impact yang bagus. Selain itu, Empoa juga sudah mendapatkan pendanaan dari Cardano Pusat, sehingga saya merasa aman ketika berinvestasi di sini. Dan kalau kalian ingin bergabung dalam investasinya, kalian bisa lakukan riset sendiri atau join ke komunitas. Saya join ke komunitas itu ada 2. Yang pertama adalah Chain FT ID, yang kedua adalah Cardano Indonesia. Linknya udah saya taruh di kolom deskripsi. Jadi kalian bisa join dan lakukan riset bareng. Siapa tahu kalau misalkan peluang Empoa ini tidak ada, kalian bisa belajar dari peluang-peluang lainnya. Oke, semoga isi dari video ini bermanfaat. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video kayak gini. Dan silahkan share video ini kepada teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!